Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali hari ini di Selasa siang yang melanjutkan pelajaran akhlak, masih di bahaya lisan. Kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Di antaranya Rasulullah bersabda, la'anul mu'mini kaqatlihi waman qadafa mu'minan au mu'minatan bikufrin fahuwa kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya, dan barang siapa yang menuduh kufur kepada seorang laki-laki mukmin atau seorang perempuan mukminat, maka sama seperti membunuhnya. Riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Sabit bin Ad-Dohak Al-Ansori. Ada Abdullah bin Bazi ya di sanadnya, atau Bazik Al-Ansori, guru Yahya bin Goilan dan murid Rauh bin Al-Qasim. Nah, kata Ibnu Adi dan Asaji, laisa bihujjah. Kata Yahya bin Goilan meriwayatkan dirinya atau darinya hadis-hadis yang munkar. Hadis ini memang munkar, hanya saja tentunya mendapat sebuah pelajaran bahwasanya kita tidak boleh melaknat seorang mukmin ya. Ya, mendoakan jelek, melaknat. Kalau melaknat itu secara istilahnya bagaimana laknat itu jauh dari rahmat Allah ya. Maka kalau kita mendoakan laknat ya mendoakan dia jauh dari rahmat Allah. Maka ini bahaya ya. Dan bisa saja itu sama saja dengan membunuh ya. Membunuh orang lain ya. Kalau kepada sama mukmin ya. Dan barang siapa menuduh kufur kepada seorang laki-laki mukmin atau perempuan ya, yang mukminat, sama dengan membunuhnya. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, ini bahayanya orang yang suka mengadu domba, bahwa dia tidak akan masuk surga. Iya, mengadu domba bahwa si fulan sudah berbuat ini padahal tidak demikian. Diadu itu ya, agar orang itu ya berselisih. Nah, itu sudah adu domba namanya. Itu tidak akan masuk surga ya, insyaallah ya. Dan dari Huzaifah ya, sahabatnya Huzaifah radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan Muslim ya. Kata ahli balaghah bahwa lidah itu bagaikan ular dalam menyakitinya ya. Jadi bagaikan ular itu ya lidah itu, masya Allah ya. Itu kata ilmu balaghah ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Jika engkau bermaksud menyebut-nyebut aib orang lain, maka ingat-ingat dulu aibmu sendiri itu. Jangan kita sebut aib-aib kesalahan-kesalahan orang lain, tapi kita lupa akan aib kita, ya, kesalahan kita. Ini yang sering kita sebut, ya, kesalahan, apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita disebut kesalahan-kesalahannya gitu ya. Padahal kita lupa akan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Sudah sejauh mana kita introspeksi diri ya harusnya ini. Disebutkan pula dalam Mansur Al-Hikam, janganlah engkau menampakkan aib-aib yang telah ditutupi oleh Allah yang Maha mengetahui urusan gaib. Nah itu, tidak boleh kita menampakkan aib-aib, karena Allah sudah menutupi aib-aib kita ya. Aib-aib orang lain juga sudah Allah tutupi. Jangan kita buka-buka ya aib itu ya. Nah itu. Nah sekarang tentang gibah ya. Nah ini gibah nih. Kata Al-Hasan Al-Basri, gibah itu menceritakan orang lain. Ada 3 macam, semuanya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu gibah, ifku, dan buhtan ya. Adapun gibah ialah menceritakan saudaramu sesuatu yang tidak terbukti padanya ya. Nah itu. Adapun ifku ialah menceritakan sesuatu tentang saudaramu berdasarkan berita yang sampai kepadamu semata. Ya. Diceritakan berita itu hanya sampai ke kita aja gitu ya. Bagaimana berita yang sampai ke kita, padahal bukan faktanya ya, bahwa itu berita yang benar gitu ya itu. Nah itu. Dan buhtan ialah menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang tidak terbukti padanya. Jadi kalau buhtan itu menceritakan tentang saudara kita tapi tidak terbukti ya gitu. Nah ini ya. Ini bisa dibaca di surah An-Nur ya, ayat-ayat awal 1 sampai 10 ya. Itu bisa dibaca tentang hadisul ifki ya gitu. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dituduh zina ya. Nah itu contoh hadisul ifki ya, atau ifku ya. Ini beritanya cuma sampai ke orang ini saja ya gitu. Dan dia ceritakan berita yang sebenarnya itu bukan berita sungguhan ya gitu. Hanyalah dikarang-karang bahwa Aisyah sudah berzina, padahal tidak ya. Nah itu. Nah itu hadisul ifki namanya ya itu. Saya dibaca tuh surah An-Nur ayat 1 sampai 10 tuh ya. Tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dituduh zina tuh. Sampai sekarang juga itu ya. Bagaimana Syiah ya. Kalau Syiah kita sebut laknatullah ya boleh gitu ya. Syiah memang jelas karena mereka melaknat para sahabat, melaknat istri-istri Nabi ya. Kalau Syiah kita sebut laknatullah boleh-boleh saja ya gitu. Ya. Syiah laknatullah alaihim ya, gitu. Laknatullah alaihim ya gitu. Itu Syiah ya. Nah itu Syiah juga ini terhadap Aisyah, terhadap bahkan ya terhadap sahabat atau Khalifah Ar-Rasyidin ya. Sahabat yang 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Masya Allah mereka Syiah itu loh. Bagaimana melaknat ya. Dan masih dan terus ya. Maka
apa yang diceritakan oleh Syiah ya, oleh golongan mereka itu adalah salah satu berita bohong ya gitu. Iya. Bahkan kan tidak terbukti. Nah itu diantaranya kan buhtan itu ya. Tidak terbukti dengan benar itu ya, bahwa telah begini telah begitu ya para sahabat ya. Tapi itulah Syiah ya. Insyaallah ya. Itulah buhtan ya. Nah, di sini dijelaskan juga gibah ya. Sesungguhnya batasan gibah ialah engkau menyebutkan keadaan saudaramu yang sekiranya ia tidak suka bila sampai kepadanya. Hal itu sama saja apakah keadaan yang engkau sebutkan itu tentang kekurangan pada tubuhnya, atau pada keturunannya, atau pada perangainya, atau pada perbuatannya, ya, atau ucapannya, atau apalagi pada agama dan dunianya, bahkan pada pakaian rumahnya dan kendaraannya. Berarti itu ghibah tuh luas ya itu ya. Semua diceritakan kejelekannya itu adalah ghibah ya. Tuh. Kalau nyeritakan kebaikan, ghibah. Tuh, ghibah mah kan menceritakan keburukan, ghibah. Tuh ya. Kalau kita itu suka menceritakan yang baik-baik ya tidak bukan ghibah itu mah. Justru yang dilarang itu ya itu ghibah itu ya. Ceritakan kejelekan-kejelekan, aib-aib gitu ya. Ya, atau menceritakan hal-hal yang buruk gitu ya gitu. Tuh. Nasi sama motorna itunya motorna goreng. Nah, itu kan itu juga lagi bahas sih sama motorna goreng cenah ya bae cenah. Nah, padahal eueuy gitu ya. Motorna ya wae kempesan wae gitu ya. Nah, itu. Eh, iya. Kan orang pakai sepeda, Hmm. ini ganti bisa kada gitu. Nah, itu. Itu contohnya ya. Sebab-sebab yang membangkitkan gibah. Pertama, ingin melenyapkan kemarahan. Kedua, menyesuaikan diri dengan teman atau bersikap solider kepada mereka ya. Tiga, menginginkan kemegahan diri, yaitu mengangkat diri sendiri dengan menyebut kekurangan orang lain tuh gitu ya. Jadi kita ingin diri kita dipuji gitu ya, disebut-sebut, tapi meremehkan orang lain tuh ya, merendahkan orang lain dengan disebut kekurangan-kekurangannya itu ya. Nah itu gibah itu ya, insyaallah. Yang keempat karena hasad. Nah kan saking hasadnya disebutlah kekurangan-kekurangannya ya gitu. Yang kelima bisa juga gibah karena walaupun maksudnya itu main-main ya, bercanda Sunda Gurau teh ya gitu ya. Nah itu juga tetap gibah itu juga ya. Ada itu ya. Iya. Walaupun Sunda Gurau dalam bentuk kerama ya, ya nggak boleh itu juga gibah itu ya. Tetap gibah hukumnya ya gitu. Bukan cara yang demikian menggembirakan seorang muslimnya itu dengan gibah, bukan gitu caranya ya gitu. Yang keenam, merendahkan dan memperolok serta hinaan-hinaan lainnya kepadanya ya. Nah itu. Tetapi itu ya, gibah itu tidak haram ya. Kalau ada 6 sebab ya gitu. Kalau 6 sebab ini terpenuhi, gibah tidak apa-apa ya, dibolehkan. Yaitu untuk orang yang dianiaya ya, boleh dia menceritakan ya. Saya sudah dianiaya oleh si fulan, ya. Oleh si fulanah ya, sudah dianiaya ya. Boleh-boleh saja tuh diceritakan ya. Itu bukan termasuk gibah ya. Kalaupun itu gibah ya tidak apa-apa diceritakan. Yang kedua, minta pertolongan untuk merubah kemungkaran ya. Ya, kita
minta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Misalnya ini si fulan atau si fulana suka perbuatannya gini lah gitu, kita minta tolong supaya tidak terjadi lagi kemungkaran itu ya. Kita kasih tahu kepada orang tuanya misalnya, atau kepada saudaranya atau yang terdekatnya, agar si orang ini tidak melakukan perbuatan yang serupa ya. Atau minta fatwa, nah, minta fatwa boleh saja gitu ya gitu. Tuh. Seseorang boleh saja minta fatwa ya, misalnya terhadap suaminya yang suka begini-begini, suka begitu-begitu gitu ya. Dia tanyakan kepada ustadz, ya suaminya suka gini-gini gitu ya. Nah, maka boleh saja dia meminta fatwa ya gitu. Tapi tentunya juga jangan asal dulu kita meminta fatwa kepada orang lain ya, kita sikapi dulu orang itu ya dengan sikap yang bijak gitu ya, sikap yang baik ya. Artinya kalau dia baru terlihat secara zohirnya, secara zohir, kemudian juga kelihatan ada perbuatan yang zolim, ada perbuatan yang ya berat sebelah kepada kita lah misalnya gitu, maka barulah kita minta fatwa kepada ustadz ya, harus bagaimana gitu ya gitu, gitu. Baru di situ ya gitu. Ini kan baru sedikit-sedikit ya, apa ada sesuatu yang nggak diinginkan ya, sedikit-sedikit kesel gitu ya. Sedikit-sedikit sebel, itu ya harus hati-hati, itu jangan kayak gitu juga ya. Orang Islam tidak demikian seperti itu ya gitu. Itu ya. Karena Islam itu menghendaki kelembutan ya. Dan kalau adanya sebuah kelembutan, kemurahan Allah ya, di antaranya Allah juga masukkan pula kelembutan itu kepada rumah tangganya ya. Nah itu harus kita coba menyikapi segala sesuatunya dengan kelembutan ya. Maka kelembutan itu akan jadi penyejuk ya, penyejuk pada keluarga kita ya gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak diharapkan ya, kita harus berlaku lembut juga. Bagaimana kita menasihati dengan baik ya gitu. Jangan sedikit-sedikit ya. Nantinya apalagi kalau sudah sedikit-sedikit langsung minta fatwa ke ustadz, itu juga nggak ini ya gitu. Hati-hati itu ya gitu. Karena ya ulama juga perhitungkan dengan ilmunya ya gitu. Ya kalau tidak pantas untuk dikasih fatwa ya ngapain juga gitu ya gitu. Ini tentunya harus hati-hati ya gitu. Karena memang bagi perempuan itu ya, diterangkan di bagian yang ke-17 kata Hasan Al-Basri, gibah itu ya bagaikan buah-buahan kalau kata perempuan mah gitu ya. Jadi kalau nggak gibah itu yang nggak enak, itulah nggak menyenangkan, nah itu kade itu. Iya itu bagi perempuan itu ya, kebanyakan itu adalah seperti buah-buahan ya gitu ya. Itu ya. Hmm. Jadi asal nggak manis, baik kalau nggak ngomongin orang ya, insya Allah ya. Oh ya, tadi gibah yang diperbolehkan diantaranya ketika dianiaya, kemudian minta pertolongan untuk merubah kemungkaran, yang ketiga minta fatwa, keempat membuat orang-orang hati hati dari kejelekannya. Kita misalnya menceritakan, hati-hati nih dari si fulan, kejelekannya demikian demikian demikian. Nah, berarti itu boleh-boleh saja. Itu karena membuat orang itu ya supaya aman tuh ya dari kejelekan orang lain ya gitu. Ya. Izin dulu minum deh. Yang keenam, kelima ya. Yang kelima, orang tersebut terang-terangan berbuat kefasikan. Nah, ketika orang itu terang-terangan membuat kemungkaran, kefasikan, kemunafikan, nah kita ceritakan tidak apa-apa gitu ya gitu. Iya. Ya, orang itu terang-terangan ya. Dia misalnya itu ya suka
berbuat ini, tapi dia terang-terangan ya berbuat kemaksiatannya itu ya. Maka kita ceritakan tidak apa-apa ya, supaya diperingatkan juga agar tidak berbuat itu ya. Iya. Hmm, iya. Atau nih yang keenam, orang yang sudah dikenal dengan kecacatan kecacatan itu ya, atau gelarnya itu kan punya cacat ya gitu. Misalnya terkadang tuh ya kita itu mengenal seseorang itu ya, terkadang mudah itu ketika kita mengenal cacatnya gitu ya gitu. Ya ini bukan sesuatu yang baik sebenarnya ya. Cacatnya, tapi kalau cacatnya cacat fisik kita ceritakan untuk mengetahui orang itu ya tidak apa-apa misalnya. Misal begini, kenal nggak si Fulan ya, si Fulan ini punya butanya apa, matanya yang buta sebelah, nggak apa-apa itu juga ya. Kalau diceritakan kayak gitu nggak apa-apa ya. Oh tahu sini, nah gitu kan. Jadi kita ini apa, memberitahukan lah gitu, memberitahukan kalau itu nggak apa-apa gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu bukan gibah yang dilarang ya. Atau misalnya ada orang yang minta ditunjukin ya kepada orang ini, kemudian dia ditunjukin juga ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya itu diantaranya ada kecacatan yang disebutkan, maka itu tidak apa-apa ya. Bukan termasuk gibah itu ya. Nah itu ya, karena ya di kalangan para perawi juga kayak gitu ya, ada orang yang perawi itu dia orang yang buta, maka diceritakan di hadisnya itu disebutkan bahwa ini berasal dari orang yang buta ya, yang buta ya, seorang perawi yang buta disebutkan ya. Dan itu tidak apa-apa ya, itu adalah hal yang lumrah ya, lumrah bagi para perawi disebutkan ya gitu. Nah itu ya. Dan di zaman Rasulullah juga diceritakan kan gitu ya, siapa Bilal kan, kan Bilal kita mengenalnya Bilal kan. tukang aden. Iya, dia dikenal begini-begini kan gitu. Atau siapa itu yang buta itu, Ibnu Umi Maktum kan diceritakan ya, orang yang buta itu kan Ibnu Umi Maktum disebutkan kan kebutaannya kan. Nah itu kan bukan hibah sebenarnya, diceritakan siapa Ibnu Umi Maktum ya, disebutkan bahkan di Quran juga disebutkan ya gitu, abasawat wala anja ahul ama kan gitu, anja ahul ama ya gitu, ketika datang kepadanya orang yang buta ya gitu. Nah itu kan disebutkan di Al-Quran orang yang buta itu ya Ibnu Umi Maktum. Nah itu kan ya artinya bukan gibah ya, bukan gibah yang dilarang, karena Allah sendiri yang menjelaskan atau Allah yang menceritakan tandanya bahwa Ibnu Umi Maktum ini ya anjahul a'ma, orang yang buta tuh. Nah itu. Nah, itulah tentang bagaimana bahayanya lisan tuh ya. Kita harus hati-hati dari lisan yang suka mengadu domba atau orang yang gibah tuh ya. Nah, termasuk nanti selanjutnya ini dijelaskan ya. Lalu bagaimana kita menjaga lidah kita? Nah, menjaga lidah diantaranya kita harus mengingat firman-firman Allah dan juga sabda Rasulullah ya. Nah, sedikit lagi paling ya saya sebutkan 3 ayat ya yang menjelaskan bagaimana agar kita menjaga lidah kita ya, atau hifzul lisan ya. Itu kan selamatul insan fi hifzil lisan ya gitu. Keselamatan manusia itu ya dari menjaga lidahnya. Allah Ta'ala firman
Di antaranya surah Qaf ayat 18. Ini udah hafal bulannya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, yaitu. Jadi kita itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kita, ya. Iya, setiap lisan kita ucapkan apa sesuatu itu dicatat, ya. Kebaikannya dicatat, kejelekannya dicatat juga. Nah, ini harus hati-hati, ya. Kita mengingat ini, ya, berarti kita harus hindari kejelekan-kejelekan dari lisan kita agar kita dicatat kebaikan kita, ya. Dengan dari lisan kita dicatat apa yang baik-baiknya, ya. Yang kedua, surah Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan diminta pertanggungjawabannya. Artinya lisan kita juga, ya, apa yang menjadi dampak dari lisan kita, apa yang ditimbulkan dari lisan kita itu akan ditanya nantinya di akhirat, ya. Nah, ini harus hati-hati. Jaga lidah kita, ya. Terus juga di surah An-Nisa ayat 114. La khayra fi katirim min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika batigo'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka. Artinya tidak ada kebaikan dari banyak bicara mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi hanya disebutkan dalam ayat ini 3, ya. 3 ucapan-ucapan yang baik itu di antaranya, ya. Menyuruh orang itu supaya bersedekah itu, ya. Nah, itu kita perintahkan, kita anjurkan orang bersedekah itu, ya. Itu ucapan kebaikan, ya. Bersedekah, ya, kita anjurkan kepada orang lain bersedekah, ya, tidak mesti lewat harta, ya. Lewat tenaga juga, atau lewat pikiran, lewat waktu, atau bahkan lewat senyum saja, itu, ya, cukup, ya, gitu, ya. Apalagi lewat ilmu, ya, gitu. Ya, itu juga sedekah yang paling besar, ya, ilmu itu, ya. Ya. Atau berbuat kebaikan, berdakwah, ya. Nah, itu berdakwah. Nah, ini salah satu cara kita diantaranya menyampaikan keislaman, ya. Menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadis Rasulullah, ya, gitu. Nah, itu maka itulah kebaikan, ya, kebaikan dari lisan seseorang ketika orang itu menceritakan hal itu, ya. Diceritakan hadisnya bagaimana, ya. Nah, itu, ya. Diceritakan bagaimana ayatnya, gitu, ya, dijelaskan ayatnya, gitu, ya. Terus yang ketiga, mendamaikan orang yang berselisih, gitu, ya. Nah, itu, ya, orang yang sedang berselisih kita damaikan, maka itu adalah salah satu lisan yang baik, ya. Nah, inilah bagaimana kita ingat ayat Allah agar kita menjaga lisan kita, ya. Demikian, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi besok di ibadah salat zuhur. Wallahu fikum wa afu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.